Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Para pekerja di Jakarta dihimbau WFH pada tanggal 5 September. Menjadi pembuka headline Indonesia pada hari ini edisi Rabu 28 Agustus 2024. Kompas.com memberitakan Kepala Sekretariat Presiden sekaligus pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghimbau masyarakat di Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home pada tanggal 5 September 2024. Imbauan ini dikeluarkan lantaran adanya dua agenda besar yang akan berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, yaitu Misa Akbar yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno dan Indonesia Sustainability Forum atau ISF di Jakarta Convention Center. Dari ranah hukum, tribunnews.com menyoroti Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim selaku para hakim terlapor yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Tempo.co memberitakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, merespon soal anak dan menantu Joko Widodo, Kaisang dan Erina yang diduga mendapatkan fasilitas pesawat jet pribadi. Menurut Boyamin, itu tetap gratifikasi karena diterima oleh anak presiden. Dari detik.com, sinagoge akan dibangun di Al-Aqsa, Menteri Garis Keras Israel dihujat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu kemarahan dengan mengatakan bahwa ia akan membangun sebuah sinagoge di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jika itu terserah kepadanya. Al-Aqsa dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina, tetapi juga merupakan tempat tersuci bagi agama Yahudi yang dihormati sebagai situs kuil kedua yang dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya, detik.com juga mengabarkan puluhan HP peserta Abang None dicuri di Mall Jakarta Pusat. Pencurian puluhan ponsel milik peserta Abang None DKI Jakarta terjadi di Mall kawasan Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Pelaku bernama Suhendra ditangkap polisi. Rofan mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat 5 Juli. Saat itu para korban tengah mengikuti kontes Abang None DKI Jakarta dan diminta mengumpulkan ponselnya oleh pihak penyelenggara. Total ada sekitar 30 ponsel peserta yang dikumpulkan. Beralih ke Kompas.com, ex-Kapolda Jateng Komjen Pol Ahmad Lutfi resmi berpasangan dengan Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin di Pilkada Jateng 2024. Kontestasi Pilkada Jateng akan semakin panas karena pasangan tersebut akan melawan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi melalui rekomendasi PDIP. Ahmad Lutfi mengaku tak gentar meski lawannya merupakan mantan Jenderal TNI. Menurutnya yang maju Pilkada Jateng merupakan putra terbaik. Beralih ke Indo News. Perbandingan bayaran Mike Tyson dan Jake Paul di pertandingan tinju 15 November 2024. Tanggal pertarungan Mike Tyson versus Jake Paul telah diumumkan. Stadion AT&T berkapasitas 80.000 penonton itu bakal menjadi saksi kekejaman legenda tinju kelas berat saat ia berduel secara profesional pada 15 November 2024. Pertarungan yang ditetapkan sebagai pertarungan profesional ini akan berlangsung selama 8 ronde. Masing-masing ronde terdiri dari 2 menit. Tyson terakhir kali bertarung dalam pertandingan eksibisi pada tahun 2020. Sementara pertarungan profesional terakhirnya terjadi pada tahun 2005. Dari dunia pendidikan, Kompas.com mengabarkan Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dalam pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2024 di semua jenjang, baik O2SN tingkat SD atau MI atau sederajat, SMP, MTS atau sederajat, SMA atau MA atau sederajat, dan satuan pendidikan berkebutuhan khusus. Provinsi Jawa Barat total memperoleh 47 medali dengan rincian 24 medali emas, 15 medali perak, dan 8 medali perunggu.
Berikutnya di posisi kedua adalah Provinsi Jawa Tengah dengan total 41 medali yang terdiri dari 18 medali emas, 9 medali perak, dan 14 medali perunggu. Dari bisnis.com, maju mundur moratorium smelter RKEF, cadangan nikel RI jadi pertaruhan. Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pyrometalurgi rotary clean electric furnace atau RKEF tak kunjung direalisasikan. Kegambangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium smelter RKEF berpotensi kian menggerus cadangan biji nikel kadar tinggi atau saprolite yang makin menipis. Adapun pengolahan nikel dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas 2 berupa nikel pig iron atau NPI dan ferronikel atau Fe, dan kemudian dibuat menjadi stainless steel. Alih ke kompas.com, pintu impor 7 komoditas dialihkan ke Indonesia Timur. Menteri Perindustrian atau Memperin Agus Gumiwang Kartasasmita berencana mengalihkan pintu masuk 7 komoditas barang jadi impor ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur. 7 komoditas tersebut meliputi tekstil, produk tekstil atau TPT, pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Agus mengatakan langkah ini diambil karena banyaknya barang jadi impor yang masuk ke dalam negeri. Sementara itu dari cnnindonesia.com, meraba nyali Jokowi batasi BBM subsidi per 1 September 2024. Ada akrobat jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yaitu pembatasan BBM bersubsidi. BBM subsidi seperti Pertalite hingga biosolar disebut-sebut bakal dibatasi mulai 1 September 2024. Pertanyaannya, apakah Jokowi punya nyali? Arifin Tasrif pernah membocorkan rencana ini ketika masih menjabat Menteri SDM. Ia menyebut bahwa tanggal 1 September 2024 menjadi waktu dimulainya kebijakan berani Jokowi. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.